Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Gifari dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan tugas teknik mikroprosesor antarmuka yang sudah saya buat. Di sini saya mengambil judul proyek yaitu sistem robot kendali suara berbasis microcontroller 8051 dengan memori eksternal tambahan. Kemudian untuk gambaran umum sistemnya, di mana di sini tuh ada robot kendali yang dimana dia tuh bisa menerima perintah dalam bentuk suara untuk menjalankan fungsi tertentu. Misalkan robot ini bisa maju, mundur, kemudian berbelok. Di sistem ini modul Bluetooth digunakan sebagai media komunikasi antara aplikasi Android dan juga microcontroller, di mana perintah suara itu akan diberikan melalui Android, kemudian dikonversi menjadi data digital dalam bentuk kode heksadesimal, di mana kode itu akan dikirimkan ke modul Bluetooth dan diterima oleh microcontroller. Kemudian latar belakangnya, di mana perkembangan teknologi microcontroller ini sudah sangat mendorong terciptanya berbagai sistem kendali yang semakin praktis dan juga mudah dioperasikan. Salah satu contohnya yaitu proyek yang ini, di mana pada bidang robotika, sistem kendali berbasis suara itu memungkinkan pengguna memberikan perintah tanpa perlu interaksi fisik dengan perangkatnya langsung atau microcontrollernya langsung. Kemudian untuk tujuannya, di mana merancang dan menganalisis sistem robot kendali suara berbasis microcontroller 8051 dengan memori eksternal tambahan. Kemudian mempelajari cara mengimplementasikan sistem pengiriman perintah suara melalui Android dan modul Bluetooth. Kemudian juga yang ketiga ada mengimplementasikan dan mempelajari antarmuka memori eksternal pada sistem microcontroller. Kemudian manfaatnya yaitu memberikan pemahaman tentang penerapan sistem kendali suara pada robot berbasis microcontroller menjadi media pembelajaran komunikasi serial dan Bluetooth. Kemudian menambah wawasan mengenai penggunaan memori eksternal pada microcontroller. Kemudian lanjut pada bab 2 desain sistem. Di sini ada komponen yang digunakan. Komponen yang digunakan itu ada microcontroller AT89C52 sebagai otaknya. Kemudian ada soket IC 40 pin sebagai dudukan microcontroller. Kemudian ada papan PCB atau disebut juga zero PCB sebagai media perakitan rangkaian elektronik. Kemudian ada kristal osilator sebagai sumber clock. Kemudian ada regulator tegangan 7805 yang digunakan untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan masukan menjadi 5 volt. Kemudian ada kapasitor digunakan sebagai filter tegangan. Kemudian ada resistor juga sebagai pembatas arus. Kemudian juga ada IC driver motor yang dimana untuk penguat arus untuk mengendalikan motor DC. Ada motor DC digunakan sebagai aktuator untuk menggerakkan robotnya. Kemudian ada rangkanya untuk struktur fisik robotnya. Ada LCD untuk menampilkan informasi status sistem. Ada LED juga digunakan sebagai indikator kondisi sistem. Kemudian ada modul Bluetooth yang di sini modul Bluetooth digunakan itu HC05 sebagai media komunikasi antara Android dan microcontrollernya. Kemudian ada modul komunikasi serial digunakan untuk menerima data perintah dari modul Bluetooth. Kemudian ada baterai 12 volt sebagai sumber daya. IC eksternal RAM 6264 sebagai penyimpanan memori eksternal untuk penyimpanan sementara. Kemudian ada IC 74HC373 digunakan untuk memisahkan alamat dan data pada bus port 0 microcontrollernya. Kemudian ada jumper wires digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Lanjut pada diagram block system di sini. Jadi dimulai dari aplikasi Android di mana dia menerima perintah suara, kemudian dikirimkan pada Bluetooth. Dari Bluetooth dikirimkan ke microcontroller. Di microcontroller ini ada dua output, di mana dia akan mengirimkan pada LCD informasi perintahnya, kemudian ke DC motor. Sebelumnya itu dari external RAM dan juga motor drivernya. Motor driver kemudian DC motor. Dia menggerakkan si robotnya. Kemudian di sini ada schematic diagramnya. Di sini ada schematic diagram sebelum adanya external memory. Di sini. Jadi di sini ada microcontrollernya. Kemudian ada di sininya memori eksternal yang saya tambahkan yaitu 74HC373
dan juga M66264. Kemudian DC motor ini sesuai dengan ini. Kemudian ada LCD juga, ada LED, kemudian ada juga Bluetooth, dan juga ada motor di sini, motor dan juga motor 1 dan motor 2. Motornya. Kemudian lanjut. Di sini ada bab 3 yaitu analisis dan cara kerja sistemnya, di mana teknik decoding alamat dan peta alamat ya. Di sini itu microcontroller itu memanfaatkan port 0 sebagai bus alamat dan data yang termultiplex, yaitu data bus di sini port 0. Kemudian pada saat pengiriman alamat, sinyal ALE itu diaktifkan untuk mengunci alamat rendah dari A0 A7 melalui IC 74H73 ini. A0 A7. Kemudian alamat tinggi A8 A15 diberikan melalui port 2 microcontroller. Ini ya. A8 A15. Ini A8 A15. Wah. Jadi setelah alamat rendah dan alamat tinggi dibentuk, port 0 digunakan sebagai kembali sebagai bus data untuk memproses pembacaan dan penulisan data ke memori eksternal, di mana proses pembacaan dan penulisan data dikendalikan oleh sinyal RD dan UR dari microcontrollernya. Di sini RD RW. Yang masing-masing itu kehubung ke pin OE dan WE di IC RAM yang 6264. Pada sistem ini di mana pin chip atau select CS diaktifkan secara langsung sehingga memori eksternal selalu siap diakses dari microcontrollernya. Lanjut untuk algoritma program dan kode ringkasnya, yaitu mnemonic, di mana awalnya itu initialize system, kemudian yang selanjutnya ada penerimaan perintah, kemudian penyimpanan data pada memori eksternal, kemudian ada pemrosesan perintah, pengendalian motor DC, kemudian penampilan status pada LCD, dan juga pengulangan proses, di mana ini akan diulang kembali pada initialize system. Kemudian ada kode ringkasnya, di mana inisialisasi komunikasi serial, kemudian menerima data dari Bluetooth, pemrosesan perintah, akses memori eksternal. Dan yang terakhir ada operasi fungsional sistem, di mana dikendalikan oleh suara, diawali dengan pemberian perintah suara oleh pengguna dari aplikasi Android. Jadi perintah suara itu dikonversi oleh aplikasi menjadi data digital berupa kode heksadesimal, kemudian dikirimkan ke modul HC05. Modul Bluetooth ini berfungsi sebagai komunikasi nirkabel yang meneruskan perintahnya ke microcontroller tadi. Setelah diterima oleh microcontroller, sistem memproses perintah sesuai dengan program yang ditanamkan. Data perintah ini akan disimpan sementara di memori eksternal untuk mendukung proses pengolahan data. Kemudian microcontroller akan membandingkan data perintah dengan data perintah yang telah diprogram sebelumnya untuk menentukan aksi yang sesuai, misalkan maju, mundur, atau berbelok. Jadi berdasarkan hasil itu, microcontroller dapat mengendalikan driver motornya, pengatur arah, dan pergerakan motor DC pada robot. Selain itu juga, status perintah dan kondisi sistem ditampilkan pada LCD sebagai umpan balik kepada pengguna. Kemudian di sana ada referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian penjelasan ringkasan tugas dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.